Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus kita mobilisasikan komplementasi ini pada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah menunjukkan kitabullah ini kepada kita, sehingga akhirnya kita mempunyai pegangan, akhirnya kita memiliki cahaya, akhirnya kita bisa memiliki panduan untuk menjalani kehidupan ini maupun kehidupan kelak. Di surat yang sama Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya kitab ini benar-benar diterbitkan oleh Rabbil Alamin. Nazala bihi ruhul amin. Dia menuzulkannya, dia menerbitkannya lewat penghantar atau media Ruhul Amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Yang dinuzulkan ke dalam kolbumu agar engkau menjadi bagian dari orang-orang yang memberi peringatan. Kita ketemu dengan kata ruh, juga ketemu dengan kata kolbu. Ya, kemarin kita membahas tentang kolbun salim, langsung terjawab di sini kan. Bagaimana agar kolbu kita itu bisa terus salim? Langsung dijawab ayat ini. Agar kolbu itu bisa salim, maka harus terus menuzulkan atau memberikan nilai-nilai kitabullah ke dalam kolbu kita. Ya. Jadi hanya dengan kitabullah lah kolbu kita itu bisa saling. Sementara selama ini kolbu kita udah kita masukin nilai-nilai yang nggak jelas ya. Ruh sebagai media hantar, media penghantar energi, sudah terlalu banyak kita racuni dengan distorsi insania. Nah itu. Ruhul Amin itu sifat.
Ya, sudah kita kaji bahwasannya ruh itu adalah makhluk energial. Itu adalah energi. Semua orang, semua manusia punya potensi atau sudah Allah berikan perangkat Ruhul Amin ini. Jadi kalau ruh kita Ruhul Amin, nyambung kita. Nyambung kita. Orang yang ruhnya bersifat amin, ya. Amin itu artinya orang yang mampu menangkap amanah dari Allah, mampu menangkap impuls-impuls ilahiyah, mampu menangkap impuls-impuls rububiyah. Maka dia pasti inline dengan risalah. Masalahnya ruh kita ini ruhul kadzib. Ya. Makanya selalu nggak nyambung dengan risalah Allah ini, nggak nyambung dengan kitabullah. Orang kalau mau jujur dengan impuls yang dia terima melalui ruhnya, itu pasti akan memberikan kontribusi-kontribusi yang positif, kontribusi-kontribusi yang menghidupkan, tidak mematikan. Selalunya impuls itu impuls ilahiyah, impuls rububiyah, selalunya kita dustakan. Karena apa? Karena kita terbelenggu oleh dogma yang sudah bertumbuh dalam hati dan pikiran kita. Ya, dogma yang ditanamkan yang akhirnya bertumbuh dengan tidak baik. Dogma negatif pasti bertumbuh tidak baik, pertumbuhannya pasti tidak baik itu. Maka akhirnya impuls-impuls yang muncul secara ilahiyah itu kita dustakan. Ya. Jadi seharusnya selaraskan dengan Ruhul Amin. Ya. Begitu. Nah, orang yang memiliki potensi Ruhul Amin itulah yang akhirnya nanti disebut Jibril, kan? Jibril itu artinya yang menjabarkan yang lain, menjabarkan yang tersirat, menjabarkan hal-hal yang tabu. Lail, Jibril, Jabar, Lail. Satukan menjadi Jibril. Orang yang mempunyai kemampuan untuk menjabarkan, menerangkan, mendeskripsikan hal-hal yang sangat tersirat, hal-hal yang tidak pernah diungkap ya oleh manusia kebanyakan. Itu. Nah, makanya Muhammad Rasulullah dia disebut gila, kan? Karena dia menerima data yang memang dianggap tabu, begitu. Data yang tidak biasa, data yang
tidak umum lah begitu. Nah, jadi Ruhul Amin itu ruh kita yang kita aminin dengan sinonimi makna seluruh derivasi dari lafaz amanah ini. Ini kan dari pecahan kata amanah kan, amin itu kan. Ya, ruhnya sudah dipercayainya, ruhnya sudah mengamankannya, ruhnya sudah amanah sama dia gitu. Dan inilah sumpahnya. Ini pecahan-pecahan kata mana dari pecahan kata amin itu ya. Aman, ya, iman, aiman, itu pecahan kata semuanya. Orang kalau mau mendengarkan apa kata ruhnya, dia pasti aman hidupnya. Ya. Coba kita uji kasus. Ketika kita mengerjakan atau melakukan hal yang negatif, kalau kita mau sensitif, ruh kita itu sebenarnya bereaksi. Atau dia minimal menyampaikan impuls itu nggak benar. Cuma selalunya kita dustai. Makanya hidup kita akhirnya tidak aman. Akhirnya hidup kita tidak bisa dipercaya. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak bisa menjaga amanah. Nah, walaupun rajin bersumpah. Ya, rajin bersumpah, demi Allah ini adalah benar. Waduh, padahal dari duit ya. Bukan demi Allah, tapi demi duit. Nah, jadi Al-Amin di sini bukan Al-Amin versi Mekah ya, tapi Al-Amin versi Allah. Maka cobalah belajar mempercayai apa yang dikatakan oleh ruh kita. Mempercayai apa yang diterbitkan, yang disampaikan oleh ruh kita. Allah sudah percaya sama kita. Allah sudah percaya. Sebelum kita disuruh percaya sama Allah, Allah itu sudah lebih duluan percaya sama kita manusia. Makanya dia menjadikan khalifah itu dari golongan manusia, itu artinya dia percaya sama kita. Nah, jadi nggak mungkin Allah nggak datang. Kalau kita mempercayai apa kata ruh kita, maka pasti Allah yang datang. Tapi kalau kita dustai apa kata ruh kita, pasti setan yang datang. Itu aja sebenarnya. Nah, jadi pusat ruh itu adalah kolbu, atau substansi ruh itu adalah kolbu. Seharusnya isi kolbu itu apa? Ya ruh, bukan penyakit kolbu. Ya. Bukan distorsi, bukan intervensi dari insaniyah kita. Bukan. Harusnya ruh itulah muatan kolbu itu. Kalaupun sakit kolbunya, ada obatnya. Apa? Ya Quran ini. Ya. Itu. Kalau diri kita tidak bisa kita percaya, sama dengan kita kurang percaya diri. Berarti kolbu kita itu isinya bukan ruh, tapi penyakit semua. Kenapa orang akhirnya mengalami krisis kepercayaan diri? Karena kolbunya sakit. Itu aja kok. Kolbunya tidak dimuati ruh, tapi kolbunya dimuati oleh berbagai macam penyakit. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.